Benar itu perangkat katanya. Yang ia dapat gunakan untuk mencegah orang dari memperoleh pengetahuan dari Alkitab, karena Alkitablah kita punya salah satu ujiannya, tes. Jadi setan bilang, bikin apa saja, yang penting jangan baca Alkitab. Dan waktu mau baca dia bikin ngantuk. Waktu mau baca dia kasih cellphone-nya atau HP-nya. Waktu mau baca tiba-tiba ada anjing gonggong. Waktu mau baca, aduh harus ke kamar mandi. Pokoknya dia bikin apa saja, yang penting jangan baca. Kenapa? Coba perhatikan. Mulai perhatikan, saya sudah coba itu. Waktu dulu pas mau baca, aduh tiba-tiba ngantuk. Aduh besok aja. Oke. Hidup cepatan. Lalu pasti telepon bunyi, oh harus matiin. Lalu aduh anak bilang, oh harus beli ini. Aduh kapan mau baca? Walaupun baik pun dia bikin, yang penting jangan baca. Oke, kita terusin. Karena kenapa? Ucapan-ucapan dari kitab suci lah yang dapat dengan jelas mengungkapkan tipuannya. Jadi kalau kita mau tahu kita ketipu atau enggak, oh, saya ketipu nggak ya? Jangan tanya orang. Karena bisa saja yang saya tanya lagi ketipu. Ini saya punya. Dan kalau orang yang bijaksana, tante, ini apakah benar? Dia harus bilang sesuai dengan. Dan walaupun dia bilang pun, saya harus buktikan. Saya nggak perlu buktikan lagi. Saya sudah kenal kok. Nanti dia tersinggung kalau saya buktikan lagi. Who cares? Semua harus lewat. Jadi kalau semua mau masuk otak saya, di screen dulu lewat sini. Kalau nggak tembus nggak masuk. Nggak peduli gelarnya, nggak peduli berapa lama dia sudah bekerja dalam ladang Tuhan, semua itu baik, tapi itu bukan patokan kita. Saya tidak ada persoalan dengan gelar dan segala macam, itu semua baik, tapi itu bukan patokan kita. Kita terusin. Sampai mana kita ya? Oke. Mazmur 119:105. Saya akan baca, dengar kalau saya bilangnya yang benar atau tidak. Firman-Mu itu pelita bagi kakinya. Artinya Alkitab hanya baik untuk saya, nggak bisa pakai Alkitab lalu kasih terang orang lain. Dia harus punya Alkitab sendiri. Jadi saya nggak bisa menggunakan terang untuk dua orang. Saya harus mempunyai Alkitab sendiri. Saya di sini harus sendiri dan saya sendiri. Nggak bisa terangi orang lain. Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Personal. I have to study the Bible myself. Oke, terusin. Kita terusin grade menerusi. Hanya mereka yang telah memperkuat benteng pikirannya dengan kebenaran Alkitab lah yang akan bertahan melawan konflik besar akhir zaman. Apakah kita tahu kita akan melewati konflik besar akhir zaman? Sudah sangat dekat. Dan apa jaminan kita akan tetap berdiri? Alkitab. Cuma itu jaminan. Kita terusin ya. Hukuman terhadap mereka yang menyembah binatang dan patungnya, orang yang akan terima martyr beast, harus membuat semua mempelajari dengan teliti nubuatan untuk mempelajari dan mengetahui apa tanda binatang itu, dan bukan cuma itu saja, dan bagaimana caranya untuk mereka tidak akan. Jadi kenapa kita harus belajar nubuatan? Karena untuk mengetahui nubuatan, kita akan tahu musuh kita dan bagaimana supaya jangan ditipu oleh musuh. Jadi kita belajar Alkitab supaya saya jangan tertipu. Ini patokan pertama.
kita terusin. 2 Petrus 1:19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Coba bayangkan tempat ini tiba-tiba mati listrik, gelap gulita. Kira-kira kita bisa menghargai orang yang ada lilin? Gelap gulita. Lalu ada Rizal bilang, saya ada lilin. Apakah lilin itu sangat berharga? Alkitab ialah terang di mana ada kegelapan. Harus kita sangat menghargainya. Jadi kalau kita tidak sadar dalam kegelapan, kita tidak menghargai terang itu. Tapi kalau kita sadar kita kegelapan, Alkitab menjadi satu hal yang sangat kita hargai. Dan bintang sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jadi Alkitab, jangan harap dalam satu malam udah karakter berubah semua. Karena Alkitab itu kayak terang yang terbit pelan-pelan sampai jam 12 malam. Jadi jangan kecewa kalau kok satu hari kayaknya masih begini, kok kayaknya masih begini, kok masih mengeluh, kok masih. Tapi lihat, kalau saya di sini, kalau saya jalan pelan-pelan gini, kayaknya nggak sampai di situ. Sekali-sekali lihat ke belakang. Oh, sudah jauh ditinggalkan keduniawiannya. Walaupun belum sampai, at least bukan di situ lagi. Dan oleh sebab itu jalan terus. Dan firman Tuhan harus dipelajari terus sampai jam 12 siang. Sampai itu jam 12 siangnya, bintang fajar. Sampai Tuhan Yesus datang, tidak pernah kita tamat dari mempelajari Alkitab. Dan di surga pun kita akan mempelajari Alkitab untuk 2000 tahun lamanya, selama-lamanya. Jadi kalau sekarang saja saya sudah 5 menit sudah capean, apalagi kalau untuk selama-lamanya, akan kebosanan. So if I don't enjoy the Bible here, what makes us think that I'm gonna enjoy it there for eternity? I don't think so. Oke, kita terusin. Kita terusin Great Mercy. Setan senantiasa berusaha untuk mengalihkan, this is good one, mengalihkan perhatian manusia dari Allah. Jadi kalau saya lihat sama Om, dia mau saya lihat ke mana saja, yang penting bukan Om. Ingat Petrus? Sementara dia melihat Tuhan Yesus, dia jalan. Dan pas dia lihat gini, tiba-tiba tenggelam. Jadi setan bilang, lihat sini. Lihat sini. Lihat sini. Gini terus. Jadi, dan sangat menarik. Itu dia. Kalau di sini nggak menarik, siapa mau lihat? Siapa mau lihat? Dan setan hebat. Karena kalau di sini, nanti upahnya nanti. Tapi kalau di sini, upahnya sekarang. Tetapi hanya untuk sementara. Jadi refill terus akhirnya bosan, mau yang lebih cepat dan lebih dahsyat. Akhirnya udah kehabisan. Aduh, nggak ada lagi. Baru mau sini. Jadi lihat terus. Tapi setan mau mengalihkan perhatian, dan kepada siapa dia mau mengalihkannya? Kita baca terus. Dia mempengaruhi banyak orang untuk melihat kepada uskup, pendeta-pendeta, dan profesor teologi sebagai pemandu mereka, daripada mencari sendiri kehendak Tuhan di dalam kitab. Jadi saya malas belajar Alkitab. Oke, saya tanya seorang yang punya gelar saja, bagaimana kira-kira? Di situ setan sudah mengalihkan kita punya pikiran dari Alkitab ke orang lain. Sudah lihat? Jadi jadi setiap kali baca Alkitab atau kasih pendapat, pertanyaannya begini, saya ini pengalaman sendiri.
waktu saya bagikan, lalu orang ini tanya, bagaimana dengan pendetamu? Dia setuju? Yang saya baru tunjukkan dari Alkitab semua. Kenapa mau tanya orang lain? Karena dia harusnya balikin kamu ke sini lagi. Jadi kenapa kalau sudah ditunjukkan sini, apakah dia setuju? Kalau saya banyak uang, millions of dollars, apakah saya mau invest sama orang yang dibilang, oke, invest saja, pokoknya take care of my money? Atau saya akan ikuti setiap jejaknya, tahu di mana dia invest uangnya? Saya akan ikuti jejaknya, make sure semua saya ikuti kan? Dengan uang kita tidak percayakan orang, tetapi dengan keselamatan kita percayakan orang. Ini keselamatan jauh lebih dari uang, tetapi kita lebih percayakan orang untuk keselamatan kita lebih dari harta kita. I think that's turned upside down. Jadi firman itu harus cari sendiri. Kita bisa pendapat orang, tapi jangan bergantung pendapat orang. Make sure pas dia kasih pendapat, dibuktikan kembali. Oke, kira-kira Om Robin, oh that's good, tapi saya buktikan lagi. Kisah 17:11 kan tadi pagi dibaca. Orang Berean waktu mereka belajar apa? Rasul Paulus bilang gini, oke, saya lihat di Alkitab, oh benar, harus begitu, Kita terusin. Yohanes 14:6 kita tahu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau Tuhan itu terang hidup, kenapa ke orang lain? Kenapa nggak langsung ke Tuhan? Di situ kita akan mendapat pengetahuan Alkitab. Aku cuma bilang saja, saya nggak lahir begini. Kira-kira 95% dari kehidupan saya nggak pernah suka Alkitab. Dan banyak orang yang tahu saya punya sejarah, nggak ada keinginan Alkitab. Baru kira-kira 5 tahun lalu. Dan saya belajar sendiri. Karena saya bilang, Tuhan, saya mau tahu kebenaran, tapi siapa saya bisa percaya? Kalau baca Alkitab. Kalau bagaimana caranya? Minta Roh Suci. All I do is gunakan saya punya 2 lutut dan sungguh-sungguh minta, dan dia kasih. Itu saja. Just go to your knees and start, Lord, I want to know the word of God supaya saya bisa lakukan. Tolong saya. Masa dia mau bilang, oh sorry Randy, saya lagi sibuk. Oh sorry Randy, kamu kayaknya belum layak. Kalau sudah pakai dua lutut, mau pakai apa lagi? How much do you want it? Tuhan gak pilih-pilih orang. Kalau kamu mau, saya kasih. Jadi jangan pikir kita harus berharap sama orang lain. Ada bagusnya, go to your knees and ask God for wisdom. He will give it to you. Look at me. Somebody knows about me. Look at me. I'm not there yet, but how I have changed, unbelievable. Oh, saya sangat mempermalukan Tuhan di zaman dulu. Aduh, bikin malu. He knows. And I'm loving the Bible now. Do you think God did not do it? God did it for me. He can do it for anybody. Guarantee. Jangan pikir, itu dia. Saya punya kualifikasi. Enggak. Itu anaknya. Anaknya siapa? Saya punya sejarah. Jelek. Tapi dia bisa gunakan saya. Apalagi semua orang. Kita semua harus bisa begini. Enggak perlu mengajar. Yang penting berani berdiri untuk kebenaran. That's what God needs. Jangan takut, jangan takut. Kalau takut, setan di sini. Kita terusin. Oke, kita terusin. Tidaklah cukup untuk memiliki niat yang baik. Tidaklah cukup untuk melakukan apa yang ia pikir benar atau apa yang dikatakan kepadanya benar. Keselamatan jiwanya lah yang dipertaruhkan. Dan dia harus mencari sendiri
kebenaran kitab suci untuk dirinya sendiri. Apakah kita bisa memiliki pengetahuan yang kita perlu miliki untuk akhir zaman ini sendiri, cari sendiri dengan dua lutut kita sendiri di kamar kita sendiri? Yes indeed, yes indeed, pasti. Kalau bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Tapi kalau bilang yes saya bisa, I'm living proof. Dan saya masih harus travel lebih jauh lagi. But if I look back in my life, man. But when I look here, wow. It can happen to anybody. Guarantee, jamin. Jangan ragu, jangan ragu. Oke, kita teruskan lagi. Namun besar dan kuat sekiranya keyakinannya, sebagaimanapun yakin dia bahwa apa yang dikatakan seorang guru Alkitab itu benar, ini bukanlah patokan kebenarannya. Dia memiliki firman Tuhan yang menunjukkan dengan jelas yang harus ditempuh, dan dia tidak perlu untuk menebak-nebak. Jadi kira-kira yang saya lakukan benar nggak ya? Kira-kira ke kanan atau ke kiri? Nggak perlu lihat ke sini, kita tahu persis kanan atau kiri. Dan kalau sudah lihat sini, jangan apa kira-kira pendapat kamu. Kalau sudah dibilang, ikut. Walaupun saya ikut sendiri dan semua ke kanan, tapi saya ke kiri, yang penting ini bilang kiri, kiri it is. That's following Christ. To follow Christ, you shall suffer persecution. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Nggak ada Daniel. Setelah kamu mendengar musik, tunduk. Bisa saja dia begini. Sadrak, pura-pura ikat tadi. Pura-pura tadi jatuh koinnya. Oh, saya nggak tunduk, tapi kelihatan tunduk. Enggak. Malahan Nebukadnezar, Sadrak, Mesak, Abednego nggak tahu perintahnya. Setelah dengar musik, tunduk. Oke, saya kasih kesempatan lagi karena saya suka sama kamu. Raja, jangan buang waktu. Nggak usah mainin lagi. Kita tidak akan untung. We need Daniel these days. Jangan takut. Jadi kalau begitu pun, lalu nggak ada dapur api, lain. Saya sudah tahu kalau saya begini, di situ dapur api is next. And yet, I don't care. That's what we need these days. Somebody yang rela berdiri walaupun mati sekalipun. Karena Tuhan bilang kepada Marta, akulah kebangkitan. Sabar, takut mati sekalipun. Yang penting mati untuk Tuhan daripada hidup bukan untuk Tuhan. What a waste. Right? Oke, kita terusin. Kadang-kadang dicampur khotbah sedikit. Ini bagus tadi sebenarnya. Oke. Testimoni kalau 5:27. Mereka yang memuji-muji dan meninggikan gembala Tuhan, sementara mereka mengabaikan perbuatan yang baik, memberikan bukti jelas bahwa mereka adalah pengikut daripada gembala Tuhan, bukan pengikut Tuhan. Jadi yang harus dibesarkan siapa? Tuhan. Tapi jangan, waduh, akhirnya walaupun baik-baik, akhirnya jadi sombong. Padahal mulanya rendah hati sekali, tapi aduh, cepatlah, aduh, hebat sekali. Ya, akhirnya kayak Solomon, sombong. Jangan bilang puji Tuhan, situ saja sudah cukup. Jangan aduh, nggak usah puji Tuhan. Dan dia pun tidak perlu terlihat. Yang kita harus tinggikan Tuhan, karena tanpa Tuhan dia nggak ada arti. Atau siapa saja. Siapa saja. Oke, kita terusin.
Saya nggak menyerang pendeta, saya punya orang tua, bapak, seorang pendeta dan mengajar, jadi nothing against that. But kita jangan membuat mereka jadi patokan kita. Oke, testimoni volume 8, 307. Banyak berpikir bahwa tulisan-tulisan historis dan teologis yang bukunya tebal-tebal, rak buku, yang dikumpulkannya akan menolong dalam pekerjaan untuk menarik jiwa. Mereka menganggap bahwa studi tentang karya-karya ini akan menjadi keuntungan besar untuk mereka dalam belajar bagaimana menjangkau orang-orang. Ini adalah sebuah kesalahan yang jadi buku-buku tebal-tebal bagaimana untuk menjangkau orang nggak ada gunanya. Oke, jadi apa dan dia punya solution? Sangat simpel. Seperti yang saya lihat rak-rak tumpukan buku-buku ini, banyak dari buku-buku ini jarang dilihat. Saya berpikir, mengapa menghabiskan uang untuk sesuatu yang bukan roti hidup? Pasal ke-6 dari buku Yohanes yang tebalnya begini mengungkapkan kepada kita lebih banyak daripada yang bisa ditemukan dari karya tersebut. Kristus berkata, "Akulah roti hidup. Kata-kata yang aku bicara kepadamu, mereka adalah roh dan mereka kehidupan." Bagaimana kita bisa menjangkau orang? Ini. Jadi kenapa kita mau cari tahu orang punya pengertian mengenai Alkitab, sementara kita bisa langsung ke Alkitab? Nggak ada salahnya, tetapi kalau saya bisa langsung, kenapa tidak? Karena nanti saya jadi bergantung kepada orang lain, padahal saya bisa langsung ke sini sendiri. Itu patokan kita. Oke, kita terusin. Semua harus diuji dengan kesaksian. Jadi ini Alkitab, law, sekarang kesaksian. Ada dua kan? Ada dua. To the law and to the testimony, they don't speak according to this word because there is no light in them. So this is the Bible. Sekarang, let's find out what the testimony is. Okay. Ini adalah dua patokan yang tidak bisa bergerak. Wahyu 12:17. Dan si naga murka dengan wanita itu dan pergi untuk berperang dengan sisa-sisa keturunannya yang lain yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian. Jadi naga, setan akan marah kepada mereka yang memiliki cuma ini. Dua. Kalau cuma satu, dia nggak marah. Harus miliki dua-dua dulu, baru dia akan marah. Jadi kalau salah satunya saya tolak, dia nggak akan marah. Nggak akan marah. Harus memiliki. Let's find out what this is. Alright, let's do it. Okay. Wahyu 19:10. Dan aku tersungkur di kakinya untuk menyembah dia. Dan ini Yohanes, setelah dia melihat satu vision, dia sangat terkagum dan dia langsung tunduk dan menyembah malaikat yang memberikan vision itu. Lalu malaikat bilang, "Jangan menyembah saya. Jangan menyembah saya, karena aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus, menyembah Tuhan karena kesaksian Yesus adalah Kalau saya mulai ragu-ragu dengan ini, setan marah. Kalau saya bilang saya cuma percaya ini, tapi ini hanya bagus untuk baca devotional, setan marah. Yang bilang, yang endorse ini siapa? Mrs. White atau Alkitab? Alkitab yang bilang ini dan ini, bukan Mrs. White. Jadi Mrs. White bilang, Mrs. White didn't say it.
Alkitab yang bilang harus ada dua-dua ini. Jadi kalau kita tolak salah satu, kita tolak Alkitab. Coba Yakobus 2:10. Cepat-cepat saja ya. Yakobus 2:10, James 2:10. Ini tambahan saja. James 2:10. Oke. James 2:10. Barang siapa menurut seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian dari caranya, mengabaikan satu bagian, dia bersalah terhadap seluruh. Jadi ada 10 hukum. Dan saya melanggar ini. Saya melanggar. Saya coba melanggar satu. Saya melanggar semua. Kenapa coba ini yang dilanggar, semua dilanggar? Kenapa coba satu? Saya hanya guilty yang ini, bukan yang semua. Kenapa semuanya? Kenapa kira-kira? Siapa pemberi hukum ini? Apakah Tuhan kasih sebuah ini? Jadi kalau saya melanggar ini, yang saya langgar, dia yang memberi semua. Saya langgar satu, saya langgar semua. Sama prinsipnya. Saya langgar satu, saya langgar semua. Oke, kita terusin. Jadi kita punya patokan Alkitab dan buat. Oke, kita terusin. Laodikia, saya bilang aja. Apa arti dari Laodikia? Orang yang dihakimi. Right? Jadi Laodikia artinya orang-orang yang akan didapati di dalam ruang penghakiman atau pengadilan. Artinya di dalam ruang pengadilan ada seorang hakim, ada seorang jaksa. Jaksa itu lawyer. Oh, jaksa itu hakim. Lawyer salah. Pembela. Jadi seorang jaksa, hakim, judge, and a lawyer, and prosecute dan defendant. Betul? Jadi ini Laodikia artinya orang yang dihakimi. Artinya saya orang Laodikia, sayalah yang dihakimi, dan inilah seorang apa? Hakim, jaksa. Jaksa, hakim. Artinya harus ada seorang lawyer, kan? Siapa kita punya penduduk? Kita ada pembela. Pembela di sini. Jadi Laodicea sekarang dituduh suam-suam kuku oleh jaksa, dan kamu suam-suam kuku dan saya akan muntahkan ke engkau. Lalu sebagai Laodicea, aduh, saya nggak mau dimuntahkan. Kira-kira masih ada kesempatan? Kalau at least saya sadar ya. Apakah kira-kira saya ada kesempatan? Oke. Kita akan cari tahu apa solusinya, right? Oke, kita terusin. Wahyu 3:14-16. Kita yang ayat 16 saja terakhir. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin, tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Atau dibilang engkau akan dijudge guilty. Betul? Bersalah. Nah, sekarang apa yang saya harus lakukan supaya jangan dimuntahkan? Oke? Wahyu 13:18. Maka aku akan menasehatkan kamu. Siapa yang menasehatkan? Seorang penasehat atau seorang lawyer. Dan yang bicara di sini siapa? Tuhan Yesus. Dengan kata lain, Tuhan Yesuslah kita punya lawyer, penasehat. Dan waktu dia bilang kamu sudah mau dimuntahkan, lalu dia bilang, lawyer bilang, oke, saya ada jalan keluarnya. Kira-kira saya bisa ada waktu untuk pergi pulang dulu, mandi, lalu balik lagi. Udah mau dimuntahkan. Kira-kira saya bisa take vacation dulu, oke? I wanna take 5 months vacation. I'll be back, okay? But stay there, and then kembali. Atau saya harus dengar apa dia punya solusi sekarang? Sudah mau dimuntahkan, no time to do anything, right? Jadi cari tahu apa dia punya nasihat, oke? Inilah nasihat. Supaya engkau membeli daripadaku. Oke, 1.
Emas. Artinya emas ialah untuk orang miskin. Nomor 2, apa? Pakaian putih, jubah putih. Saya tulis putih saja ya. Karena kamu kedapatan telanjang. Dan apalagi? Minyak pelumas mata, minyak. Karena kamu buta. Jadi inilah kondisi ini, dan inilah solution yang diberikan oleh lawyer supaya dia tidak memuntahkannya. Jadi inilah kita punya sebagai orang Advent, inilah kita punya keselamatan. Jadi kalau kita tidak tahu ini, kita tidak tahu keselamatan kita. Karena inilah yang lawyer bilang kalau tidak mau di. Baik, mari kita urai satu persatu. Apa itu satu persatu? Oke. Halaman dulu. Senang ya. Mari kita mulai dengan bagian jubah putih. Saya taruh di sini ya. Apa itu jubah putih yang saya harus miliki? Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Bahasa Inggrisnya filthy rags. Filthy rags itu ialah lap lebih parah lagi, lap seorang montir yang untuk segala macam dia lap itu. Nah, itu kita punya jubah. Labisnya lagi pakai lap montir. Filthy rags. Filthy itu jijik. Nah, itulah jubah kita. Jadi kita harus ganti jubah. Oke, kita terusin. Wahyu 19 ayat 8 dan mundur ke ayat 7. 8 dan 7. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Jadi kalau saya punya pakaian kotor, saya harus ganti pakaian dan menggunakan pakaian yang putih. Dan di atasnya atau harus cabut dulu? Apakah Tuhan akan taruh di atasnya ditutup, atau saya harus cabut dulu baru dipakaikan? Oke, gak usah ngomong tentang inilah. Bilanglah kita pulang rumah ya, dan jatuh di beca. Sampai rumah, apakah mau langsung pakai jaket di atasnya atau cabut dulu? Kalau kita sendiri mau cabut dulu, apalagi ini? Jadi ini harus dicabut dulu. Kenapa saya tekankan ini? Karena ini menjadi permasalahan yang besar sekarang. Karena banyak yang sudah menganjurkan bahwa dia memakaikannya di atasnya dan ditutupnya. Jadi kalau kita lagi sapu-sapu dan ada rug, area rug, tahu itu karpet setempat, apakah kita akan tarik rugnya lalu masukin di dalam rugnya lalu tutup pas sudah bersih? Mesti biasanya begitu. Tapi apakah itu sudah bersih atau cuma tertutup saja? Jadi sebenarnya masih kotor tapi nggak kelihatan. Tapi kalau diangkat lagi sudah kotor. Jadi ini harus dicabut dulu, itu paling penting. Artinya kalau kotor itu dosa kita, apakah dia akan menutupi dosa kita dengan karakternya, atau kita harus cabut karakter kita baru diletakkan karakternya? Harus dicabut. Artinya apakah kalau dia letakkan yang putih itu saya masih bisa berdosa? Saya harus belajar untuk berhenti dulu baru diletakkan dia putih. Dia tidak selamatkan kita di dalam dosa cuma ditutup, dia diselamatkan kita dari dosa kita. Baik, itu sangat penting. Oke, kita terusin. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar orang-orang kudus atau karakter. Jadi yang Laodikia perlukan ialah karakter benar, righteousness. Marilah kita bersukacita, bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Siapa pengantinnya? Orang? Umat-umatnya? Oke.
kita akan belajar sesuatu yang baru hari ini dari Alkitab. Jadi saya harus menggunakan jubah putih, tapi saya ini adalah pengantinnya, right? Dan untuk pergi perkawinan saya harus sudah memiliki. Nah, kita mau cari tahu siapa pengantinnya. Sekarang ke Wahyu 21 ayat 9 dan 10. Siapa pengantinnya? Mungkin saudara-saudara akan mempelajari sesuatu yang baru. Bukan baru, selalu ada, cuma pengertiannya lebih jelas. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Jadi mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin. Nah, ini pengantinnya yang menggunakan kan? Nah, siapa ini pengantinnya? Lalu dia di dalam roh membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Siapa pengantinnya? Mari ke sini, saya mau tunjukkan siapa pengantin itu. Oke, habis itu dia bilang, itu dia kota Allah. Siapa pengantinnya? Yerusalem. Artinya Yerusalem akan menggunakan jubah putih. Benar? Artinya yang menggunakan jubah putih itu siapa? Yerusalem, pengantinnya. Masuk akal? Masuk akal sobat? Enggak kan? Balik lagi. Balik ke Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersuka cita sorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi waktu kota Yerusalem menggunakan jubah putih, sekarang dia siap untuk dia punya bride, groom, right? Jadi yang menggunakan itu kotanya, bukan kita, Kita jawab, kita baca terus. Coba kita lihat begini. Oh, nggak ada yang di sini ya. Oke, saya kasih bina. Apa yang membuat kota Yerusalem indah? Apa yang akan membuat kota itu indah? Jubahnya. Tapi kenyataannya yang perlukan siapa? Kita. Jadi yang bikin kota Yerusalem indah ialah karakter kita yang menghiasi kota. Bisa mengerti? Jadi Yerusalem tidak akan sempurna kecuali dia memiliki orang-orang yang mempunyai karakter jubah putih, baru Yerusalem kelihatan indah. Jadi kita punya karakter lah yang akan memakaikan jubah karakter kita kepada kota Yerusalem. Artinya kalau karakter kita tidak diubahkan, apakah kita akan digunakan untuk memperindah Yerusalem? Tidak bisa. Oke, kita terusin. Sekarang emas. Apa itu emas? Saya janji ujungnya ini sangat bagus sekali nanti. Ini lagi set up for something. Oke. Emas. Karakter. Emas. Oke. Emas 1 Petrus 1 ayat 3 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya ini itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman. Jadi pencobaan, troubles, trials in my life dipersamakan dengan iman saya yang dicoba melalui api. Apa itu api? Aduh, banyak bill, malahan hilang pekerjaan. Bagaimana saya bisa bayar bill-bill saya? What is that called? Trials. Apa yang lagi diuji? Iman atau emas. Jadi bukankah api yang memutihkan ini karakter saya? Jadi apakah saya bisa memiliki jubah
tanpa melewati api kehidupan? Jadi kalau saya tiba-tiba mendapatkan trials and tribulation in my life, apa jawaban saya? Oh, not again, Lord. Atau, thank you, Lord. Kira-kira. Apakah saya bilang, Lord, why me again? No. Thank you for me again. Karena setiap kali saya diuji, saya punya iman dibakar. Jadi jangan komplain akan kita punya solution. Karena kalau saya komplain, saya bilang saya tidak mau ini, silahkan dimutakan. Trials and tribulation is the solution that I desperately need. Kalau enggak, dimutakan. Right? Kita terusin. Yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yakobus 1, 2 dan 4. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kesusahan, kebahagiaan, lagi cek saja ya. Kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Berbahagia? Sejak kapan kita harus berbahagia? Sejak at least sekarang. Kenapa? Karena setiap kali saya dicoba, saya punya iman dimurnikan, dan itulah salah satu solution supaya saya jangan dimuntahkan. So, thank you Lord. Walaupun sakit, at least saya tahu lagi dibakar. Itu kotoran-kotoran iman saya. Siapa bilang gak sakit? Tapi harus sakit. Dan Tuhan tahu sakitnya hanya untuk bakar. Dan waktu sudah siap, dia akan tarik. Jadi jangan minta-minta, tapi kalau datang berterima kasih, karena saya lagi dipersiapkan untuk surga. Lagi dipersiapkan surga. Oke. Halaman 7. Saya sangat appreciate, karena ini menunjukkan saudara-saudara lapar dan haus untuk kebenaran, walaupun kepanasan. Who cares, right? Who cares? Ini dia lagi uji. How much do you want it? Ini lagi dia. Thank you Lord. Amen. Right? Daripada kalau enggak keringat bahaya. Jadi look at the good positive things. Kalau keringat bagus. Ada orang yang enggak keringat. Right? Jadi look positive always. Saya salut. Yes, kita semua harus melalui. Salut. Oke, saya akan kabar ke Amerika. Saya bilang orang-orang Indonesia lapar walaupun kepanasan, nggak ada yang komplain. Amen. Oke, kita terusin tadi. Yakobus 1 ayat 2 terus. 1 dan 2. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan. Jadi dibakar lebih tekun. Bahasa Inggrisnya patience. Jadi sementara yang dulu langsung tiba-tiba marah, sekarang pas diuji akhirnya mulai panjang sabar. Apakah itu salah satu karakter Tuhan Yesus, panjang sabar? Ya. Jadi kalau kita tiba-tiba, bahasa Inggrisnya short fuse, tiba-tiba marah, we gotta go through the fire. Pengakuan paling bagus, pengakuan diri kan, karena itu bukan cerita orang. Dan saya punya istri kasih hak untuk cerita sekali-kali. Sebelum saya belajar Alkitab, gampang begini, sedikit kamu ngomong, aduh, bagaimana mau masuk surga ini, begini aja ini, sedikit gini. Kalau dia ngomong gini, nggak ada. Kalau dia saya salah ngomong gini, aduh, bagaimana? Apakah cuma saya atau saya tinggal di planet lain? Thank you. Artinya saya bukan abnormal ya.
Tetapi setelah saya pelajari ini, setiap kali mau marah, tunggu dulu. Masuk WC, Tuhan tolong, saya nggak mau gitu lagi. Tuhan tolong, pas keluar, I love you baby. Go to your knees, jangan ngomong dulu. Sembunyi dulu, kesini berdoa, tolong Tuhan, tolong, saya nggak mau bicara itu, salah itu, tolong. Pas kembali, aduh, guarantee. It works for me, it works for everybody. So jangan cepat-cepat, sembunyi dulu, berdoa, Tuhan, saya senang kalau begini lagi, Tuhan tolong. Akhirnya lama-lama tambah gampang. Lebih besar, lebih gampang, guarantee. Right? Lakukan. Jangan cuma dengar-dengar, lakukan. Kalau lagi dimanapun, berdoa langsung, Tuhan, aduh, tolong, saya nggak mau begini. You can, by God's power, you can and you will overcome. Oke, kita terusin. Apa itu minyak pelumas mata? Minyak. Apa itu minyak pelumas mata? Mazmur 119:105 bilang, firman-Mu ialah, jadi pelumas mata ialah orang yang di dalam kegelapan, yang dia perlukan ialah terang, dan terang itu firman. Balik ke sini lagi. Jadi ini ya, salah satu menunjuk kepada ini, benar? Penting sekali. Jadi salah satu solusi ini, dia rekomendasinya ini, balik ke dia. Nanti kita lihat betapa pentingnya. Oke, kita terusin. Yohanes 1 ayat 6-9. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes Pembaptis, right? Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu. Jadi Yohanes bukan sumber terang, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu, atau dia harus memantulkan terang itu. Jadi Yohanes ialah seorang nabi, bukan sumber terang, tetapi dia hanya memantulkan terang ini. Kira-kira saudara mau kemana? Teruskan. Jadi ini bukan sumber terang, dia hanya memantulkan terang ini. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi Yohanes seorang nabi adalah saksi terang ini. Dia bukan sumber terang, dia hanya memantulkan terang. Ini bulan, ini matahari. Saya tanya sekarang, apakah terang yang dipantulkan oleh ini dunia, ini matahari, ini bulan, begini kan? Apakah terang ini berbeda dengan terang ini? Apakah terang ini, terang B, berbeda dengan terang A? Apa? Karena ini cuma dipantulkan ini. Bedanya ini bukan sumber, ini sumbernya, tapi terangnya sama. Jadi kalau saya tolak ini, yang saya tolak, kalau saya tolak ini, yang saya tolak, saya cuma percaya Alkitab. Saya tidak percaya roh nubuat. Kalau saya tolak ini, yang saya tolak, ini menunjuk kita ke sini. Jangan mendewa-dewakan Mrs. White. Dia tidak mati untuk kita. Dia harus membawa kita ke Tuhan Yesus. Mrs. White bukan yang mati di kayu salib, tapi Tuhan gunakan dia supaya kita melalui dia ditunjuk kepada Tuhan. Jadi jangan stop di sini. Jangan menjadi penggemar Mrs. White. Gunakan tulisannya untuk membawa kita ke Alkitab. Masuk akal? Ini dia. Tapi kalau saya tolak ini, yang saya tolak sebenarnya Yesus. Siapa yang tulis Alkitab?
nabi-nabi. Apa bedanya dengan nabi yang menulis ini dengan nabi yang menulis ini? Siapa sumbernya? Roh Suci. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Satu sumber, satu pemantulan, sama-sama terang. Kita terusin. Reagan Herald, Januari 20, 1993. Oleh sebab tidak banyak yang menghargai Alkitab, karena Alkitab tidak dibaca lagi, Tuhan telah memberikan cahaya yang lebih kecil, roh nubuat. Jadi kenapa umat Advent diberikan roh nubuat? Karena kita tidak perlu Alkitab, atau karena kita sudah tidak mengerti Alkitab? Karena kita malas baca ini, dengan kemurahan Tuhan Dia kasih ini. Jadi kalau saya lagi tutup mata, lalu tiba-tiba buka, lalu tiba-tiba sinar matahari, apa yang terjadi? Langsung buta. Tapi kalau saya disuruh buka pelan-pelan, bisa? Terang untuk orang yang di dalam kegelapan harus progresif dari sini ke sini. Jadi saya butuhkan ini untuk membawakan saya ke ini tujuan hasilnya. Karena ini juru selamat saya. Ini hanya membawakan saya ke sini karena orang yang gelap harus dengan pelan-pelan dituntun kepada cahaya matahari. Mengerti? Roh nubuat punya posisi sana, kepentingannya. Ya, jangan pernah memberikan ide kepada orang bahwa kita pengikut Yesus White. Kita percaya tulisannya, orangnya baik, tidak ada salah, tapi kita bukan pengikut Yesus White. Kita pengikut Tuhan Yesus, tapi kita percaya Tuhan Yesus punya message yang diberikan oleh Yesus White. That's a big difference. Karena orang bilang ikut-ikut Yesus White. No, saya ikut Tuhan Yesus, tulisannya yang ditulis oleh Yesus White. I love Yesus White, but He didn't die for me. Jesus died for me, right? Oke, kita terusin. Untuk menuntun kita kepada cahaya lebih besar. Betapa besar manfaatnya jika buku-buku yang berisi cahaya ini roh nubuat seandainya sorry, wait a minute. Saya pikir Mrs. White bagus untuk di rak buku, untuk bisa lihat semua dia punya pajangan koleksi. Harus dibaca. Oh man, you know, ada berapa macam orang menolak Mrs. White. Satu bilang saya tidak percaya Mrs. White, nyata-nyata. Yang kedua, saya cuma kutip setengah-setengah saja, setengah-setengah percaya, setengah tidak percaya. Yang satu cuma dipajang, nggak pernah dibaca. Oh saya percaya, dipajang dan tidak dibaca pun sama dengan menolak. Karena gunanya buku untuk dibaca, bukan untuk dipajang. Jadi dengan tidak membacanya, saya menolak. Bagaimana saya bisa ke sini kalau ini tidak dibaca? Jadi kalau saya nggak baca, yang saya tolak siapa? Ini. Berterima kasih ada dia, karena dialah yang digunakan Tuhan untuk menghantar saya ke sini. This is a blessing, not a curse. For the Seventh-day Adventist people, this is a blessing. Man, such a blessing. Kita terusin lagi. Kejadian 1:16. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar, matahari, untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil, bulan, untuk menguasai malam. Dua terang, satu memantulkan, satu sumber cahaya matahari. Oke. Ayo nomor 8. Nah, this is the good stuff. Selama ini good, tapi this is little better. Or kita punya dokter bilang, this is little gooder. Bukan better, gooder.
Oke. Supaya kita jangan dimutakan, apa yang kita perlu? 3. Apa yang kita perlu? Minyak. Kira-kira kenapa ada 3, kenapa 4, enggak 2? Kira-kira kebetulan itu atau kira-kira di Alkitab ada yang kebetulan? Tidak ada yang kebetulan. Oke. Minyak itu untuk orang yang buta. Dengan kata lain, minyak itu apa? Terang kan? Atau cahaya kan? Betul? Cahaya? Make sure kalian setuju dulu. Apakah ini cahaya terang yang diperlukan? Pelita firman. Jadi yang kita perlukan emas, jubah putih dan cahaya. Oke. Saya mau tanya Anda. Ada benefitnya dulu di depan ditanya. Anda ini bilanglah kita mundur 30 tahun. The past. Atau dulu masih dulu berapa tahun ya? Ya 40-an. 40 tahun. Oke. Dan Tante Eli ini pas ya. Sadar bahwa Tante Eli sudah mempunyai bayi di kandungan, dalam 9 bulan lagi akan melahirkan. Dan akhirnya beberapa bulan kemudian sadar bahwa bayi itu wanita. Oke. Dan sekarang saya tanya, Tante Eli, apa yang Tante akan namakan bayi wanita itu? Dan nama menunjukkan apa? Karakter. Jadi nama itu akan sesuai dengan karakternya. Jadi Tante Eli pilih karakternya, lalu sesuaikan dengan namanya. Sekarang saya tanya. Jadi Tante bilang, oke Randy, saya mau minta kamu punya rekomendasi. Dan saya bilang, oke, kasih nama Tante punya anak yang artinya ini, terang dan cahaya. Oke, artinya Tante Eli harus kemana? Buku bayi, nama bayi kan? Dan cari apa? Ini untuk cari tahu apa namanya. Oke, mari kita ke buku bayi. Just make believe. Actually ada, kita bisa lihat, nanti cek di online internet ya. Oke. Jadi cari apa? Cahaya. Bawah C kan? Oke, C. Kira-kira mau namanya Cahyawati. C apa ya? Saya dapat. Nanti saya dapat. Saya dapat. Dan namanya bahasa Inggris, namanya artinya cahaya. Dan nama aslinya bahasa Grikanya, ada yang mau tebak? Nama Grikanya? Oke, saya kasih clue. Clue bahasa Indonesia apa? Pilihan. Petunjuk. Oh, clue. Oke. 5 huruf bahasa Inggris. Mulainya dari E dan artinya ini. Emily, okay. Nah, that one. That's a good one. Apa? Elena. Oh, Elena. Oke. Ada lagi? Oke. Kedua, terakhirnya. Berapa L? 2. Ellen artinya ini. Ini apa bahasa Inggrisnya? Ini apa bahasa Inggrisnya? Apa solution Laodicea? This is not a coincidence. Kita punya solution is the lesser light that will point to the greater light. So if we reject Mrs. White, we reject our only solution for our salvation. Apa
solusi kita supaya jangan dibutakan? Baca buku-buku Ellen G. White, karena dia akan membawa kita ke Alkitab. Amen. Dari mana dapat itu? Kalau baca, kalau minta, Tuhan bilang, sedangkan orang tua saja mau memberikan anaknya makanan, apakah saya tidak mau? Apakah saya lebih ingin kamu mendapatkan daripada orang tuamu yang di dunia ini? So if you ask dengan sungguh-sungguh, apakah dia bilang no? Tetapi apa motif kita untuk minta? Supaya hebat dibilang orang hebat Alkitab, atau untuk melaksanakannya? Itu kuncinya. Tuhan kasih saya supaya saya bisa berubah, dan mereka bilang, wow hebat sekali. Forget it. Nah, saya tak boleh gitu. But Lord, kasih kebenaran supaya saya bisa hidupkan. Pasti. Saya bisa sangat pasti bahwa saya jamin pasti, karena sudah terjadi dalam hidup saya. That's the guarantee. It happened to me, it can happen to you. What is the solution for Laodicea? Ellen G. White. It's writing. Oke, kita terusin. Oke. Penggoncangan di antara umat Tuhan. Testimoni volume 1 halaman 181. Saya bertanya arti kegoncangan, bahasa Inggrisnya shaking. Penampisan ya? Penampian. Iya. Oh, saya salah tulis penampisan. Oke. Saya bertanya arti shaking, kegoncangan yang saya saksikan ini Mrs. White, dan ditunjukkan bahwa itu akan disebabkan oleh testimoni. Tulisan-tulisan Mrs. White akan membuat kegoncangan di dalam. Yang dinyatakan oleh nasihat yang diberikan kepada sidang Laodicea, yang disampaikan oleh saksi yang benar. Banyak yang tidak akan mendengar kesaksian itu. Mereka akan bangkit melawan tulisan-tulisannya, dan kadang-kadang orangnya, karena kok orang cuma tamat kelas 3 sih? Right? Jadi dia punya tulisan akan membuat kegoncangan di luar, di dalam. Kita terusin. Dan hal ini akan menyebabkan kegoncangan shedding di antara umat Tuhan, karena saya sudah lihat dengan mata saya sendiri bahwa tulisannya sudah mulai diragukan dan orangnya diragukan, dan bukan cuma diragukan, sekarang ada yang mulai bilang bahwa Mrs. White bikin salah, nggak semuanya benar. Jadi kalau dia salah nggak benar, artinya dia nggak bisa point saya to the Bible. So what's my solution? Nothing. Either I accept or I reject. Nggak bisa suam-suam. Nggak bisa. Jadi tulisan dia akan mengocakkan. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Saya buktikan, baik. Kalau di Alkitab dibilang tubuhmu itu adalah Ka'bah Tuhan. Dan siapa yang merusak Ka'bah Tuhan, aku pun akan membinasakannya. Kira-kira apa yang ditulis itu? Tapi kalau Mrs. White, dia terus terang dia. Orang-orang, nah besok kita akan nama ya. Tapi kira-kira kalian siap untuk kita punya potensi mengenai Mrs. White, apa itu Ka'bah Tuhan? Orang-orang yang masih mau masukkan mulutnya hal-hal yang tidak akan dimakan di dalam surga lagi, dan kita tahu apa itu?
akan satu kali kelak meninggalkan umat-umat Tuhan. Apa kalau kita tinggalkan umat Tuhan? Mana saya lebih senang mau dengar? Ini atau ini? Nah, inilah. Karena ini gratis. Kalau ini, kayaknya ini yang membuat itu. It's right. Saya mau tambah satu hal. Kebetulan lagi topik. Dan saya suka dulu, tetapi saya sudah minta kuasa Tuhan untuk berhenti dan saya sudah berhenti. Sangat berbahaya. Dan ini semua katakan, jangan berani-berani masukin keju. Karena keju di dalam pembuluh darah tidak pernah akan dikeluarkan lagi, akan situ terus dan menumpuk-numpuk dan heart attack segala macam. Don't put cheese in the blood. Jadi kita kalau makan hanya untuk di sini atau untuk ini. Ini, apakah yang kita makan mempengaruhi ini? Who cares? Enak. Oh no, nggak bisa. Jadi progresif ya. Saya nggak akan condemn orang, tetapi learn. Besok learn. Dan untuk orang yang sudah tidak, jangan tujuh-tujuh. Berdoa. Mari kita berdoa sama-sama. Jangan begini-begini, nanti dia malah nggak senang. Doakan. Kita mau ke surga sama-sama. Kita nggak mau menjauhkan orang, kita mau menarik dia. Tolong doakan. Jangan begini-begini. Tolong doakan. Kita pun dulu di situ sama-sama semua. Saling mendoakan. Oke. Itulah sebabnya ini dibenci. Oke, terusin. Mana ya? Kesaksian. Kita masih terusin volume 1 testimoni. Kesaksian dari saksi besar itu tidak dihiraukan. Kesaksian hikmat atas mana nasib gereja bergantung dianggap sebagai hal yang tidak penting. Tidak dihiraukan, tidak penting lagi. Kesaksian ini harus menghasilkan pertobatan yang dalam. Dan semua yang benar-benar menerimanya akan mematuhi dan dimurnikan. Jadi ini proses pemurnian emas yang menghasilkan jubah putih. Jadi kalau ditolak nggak pernah sampai-sampai. Mazmur 12:7. Janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jadi ini sesuai punya tulisan, memurnikan, dia tunjuk ke Alkitab, dimurnikan. Inilah proses pemurnian yang kita harus miliki untuk memiliki emas, jubah putih, dan oil. Harus, nggak ada cara lain. Harus kita lewati ini semua. Apakah kita okay so far? Beside the heat, it's okay? Yes. We're still friends, right? Yes, indeed. Orang yang cium-cium di belakangnya ngomong bukan teman kamu. Teman kamu ialah siapa yang berani bilang untuk keselamatan. Tapi dengan bijaksana, dengan cara Kristus. Jadi jangan kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan cara setan. Karena kita bisa begini-begini, walaupun message-nya benar, tapi caranya setan. Jangan begitu. Make sure gunakan message Tuhan dengan cara Tuhan, dengan beban untuk menyelamatkan, bukan untuk menjatuhkan. Benar? Oke, kita terusin. Hampir kelar. 1 Petrus 1:22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh. Jadi bagaimana penyucian? Hafal-hafal sesuai dari Alkitab harus ditaati. Nggak ada gunanya hafal-hafal kalau tidak dipraktekkan. Jadi semua ini harus dipraktekkan. Di mana kita praktekkan, di situ terjadi penyucian. Oke. Kita terusin Matius 7:24-26.
Ini ulangan tadi malam. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya disamakan sebagai orang yang bijaksana, mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi mereka yang mendengar tapi tidak melakukannya, membangun rumahnya di atas pasir. Apa keselamatan kita? Mengetahui kebenaran? Apakah perlu tahu? Belum. Sudah cukup? Tidak. Harus dilakukan, walaupun waktu melakukan akan membuat banyak yang membenci kita. Siap? Atau cuma kalau orang senang? Saya akan ikut kalau nggak ada yang oke. Atau saya akan ikut who cares? We need somebody who said, I don't care, I live to please God, not man. Oh ya, jangan cuma dengar, lakukan. Tuhan lagi cari sekarang orang-orang yang mau berdiri dan tidak takut, dan dialah yang dia akan akui kepada Bapaknya. Dia tidak malu, saya pun tidak malu mengaku namanya. Tapi kalau malu, saya tidak mau mengaku namanya. Itulah yang Tuhan butuhkan sekarang. Oke. Terakhir, Daniel 12:10. Banyak orang yang disucikan, dimurnikan, dan diuji. Kita tulis bahasa Inggrisnya. Purified, made white, and tried. Bagaimana kita dimurnikan? Purified dengan mentaati kebenaran, truth. Bagaimana kita make white? Ya, bagaimana tried? Melalui fire, right? Diuji oleh fire. Dan fire itu iman, faith. Sama dengan gold. Truth. Thy word is truth. Light. Ada berapa kali Mrs. White digunakan di Alkitab? 1, 2 kali. Bagaimana orang menjadi orang yang bijaksana? Harus dipurified oleh firman Tuhan, oleh terang, light, Ellen. Harus made white, white. Harus di-tried with fire, with faith, which is gold, Ellen Goldwhite, 2 kali di Alkitab. 2 kali. Bola lagi? Oke. Make sure pulang puas ya. Orang yang bijaksana, mari kita baca lagi. Banyak orang akan disucikan, purified, dimurnikan, made white, dan diuji, tried. Dan sampai ini, setiap orang-orang fasik atau yang wicked akan berlaku wicked, fasik. Tidak seorang pun dari orang wicked, fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana atau wise akan understand. Jadi orang-orang wise akan mengerti karena mereka di ini dan ini. Dan ini di purified. Apa yang purify kita? Sanctify them by the truth. 1 Petrus 1:22. Truth is light. Light is Ellen. Made white. Tried. Diuji oleh api. Iman kita sama dengan emas. Kedua kali kita lihat white. Ellen gold white again. Kenapa 2 kali? Tambahan, tolong ditulis. Kenapa 2 kali kita dapat? Coba buka di 2 Korintus 13:1. 2 Korintus 13:1. Mari kita buka, tulis dulu, lalu kita kenapa harus ada 2 kali di Alkitab? Kenapa 1 kali nggak cukup? Ini ayat penutupannya. 2 Korintus 13 ayat 1. Tolong dibaca. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepadamu, baru dengan kebenaran 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara sah. Jadi 1 perkara akan disahkan membutuhkan 2 atau 3 saksi. Jadi apakah sesuai di Alkitab sudah disahkan? Karena sudah ada 2 saksi.
satu saksi tidak cukup. Kalau kita mau bawa seorang saksi, satu saksi cukup? No, harus ada dua. Jadi untuk membuktikan sesuatu di Alkitab harus dilihat berapa kali? At least 2 kali. Kita sudah lihat 2 kali? Sah? Sah. Stamp of approval, right? Jadi what is salah satu-satunya supaya kita tidak akan tertipu? The lesser light, testimony, and the greater light, the law and the testimony. Bukan berarti kita tidak percaya orang, tapi kita bisa cari pendapat dan mendalamkan Alkitab. Don't even believe me. Go home and study for yourself, because I could be lying. How do you know I'm not lying? Dari mana saudara tahu saya nggak menipu saudara? Just believe me. Percaya? Just believe me, come on. Memangnya saya mau tipu? Percaya? Jangan percaya. Jangan percaya sampai bilang. Pergi ke Alkitab dan selidiki sendiri. Karena bisa saja saya menipu diri saya sendiri. Dan saya bisa saja saya tidak tahu saya lagi menipu diri dan saudara-saudara. Jadi go home and study for yourself. Makanya ini semua dipelajari kembali dan dilakukan. Oke. Besok kita akan pelajari sesuatu yang namanya the last message of mercy. Apa itu kata last? Ada lagi setelah last? Jadi kita akan pelajari bahwa Tuhan ada pekabaran yang ditujukan kepada umat Laodicea, yang pekabaran itu ialah pekabaran yang terakhir yang akan pernah diberikan oleh umatnya, dan kalau umatnya tidak mau berubah akan dimutahkan. Hari malam minggu depan berikut kita cari tahu yang dimutahkan itu siapa dan kapan, bukan nama orang. Yang tidak mau menerima message ini akan dimutahkannya kapan, bukan tanggalnya, peristiwa. Detail, oke? Jadi the last message of mercy besok malam. So far okay? Praise God, kita semua okay? Walaupun panas-panas, tapi hangat di pikiran firman Tuhan. Bagaimana? Yes. Selama ini minyak atau salep mata itu diinterpretasi sebagai Roh Kudus. Bagaimana pendapat saudara? Oke. Minyak itu banyak pengertiannya. Karena cahaya memerlukan minyak, betul? Jadi ingat itu, saya nggak mau gambar ya. Bilanglah itu lampu ini ya. Dia bisa nyala karena ada minyaknya. Jadi kalau bilang lampu itu lampu benar, tapi lampu itu hanya bisa lampu kalau ada. Apakah kita bisa mengerti Alkitab tanpa Roh Suci? Jadi yes, firman Tuhan, tapi firman Tuhan perlu pertolongan Roh Suci, minyak. Dan di Matius 25, which is the wise and foolish virgin, oil represent Holy Spirit, karakter, pengalaman kita, semua itu represent. Jadi oil itu sangat luas pengertiannya ya. Tapi dalam konteks ini, oil itu ialah firman Tuhan. Lihat ya, saya belum tunjukkan tadi. Ingat, terang ialah Alkitab kan? Jadi bukankah salah satu solusinya point to this? Sebelum Mrs. White mati, kalau nggak salah dia bicara di Australia kalau nggak salah ya. Dia bilang, Mrs. White, jadi apa yang kamu anjurkan saya lakukan? Apa yang dia bilang? Baca buku-buku saya. Itu dia bilang. Dia bilang apa? Read the Bible. Dan mereka bilang, itu Mrs. White bilang, baca Alkitab. Dia nggak bilang baca bukunya, betul? Jadi artinya saya tanya Mrs. White dan dia bilang baca Alkitab, nggak usah baca bukunya. Apakah itu yang dia maksud? Yang lagi bilang pada itu siapa? Siapa yang bilang baca Alkitab? Mrs. White. Ini menunjuk ini. Ini yang menunjuk. So ini ialah tulisannya. Ini orangnya. Mrs. White, apa yang saya harus lakukan? Dia point kepada Alkitab. Masa dia mau point kepada dirinya? Apakah dia sumber terang?
No, bulan selalu tunjuk kepada matahari. Mrs. White tunjuk kepada matahari. Dan yang tunjuk Mrs. White. Artinya itu buktinya ini membawa kita kepada ini. Tanpa Mrs. White bilang itu, kita nggak tahu jawabannya. Oke? So far oke? Atau hanya membingungkan saja? Oke? Oke. Alright. Apakah sudah? Sudah oke? Nggak ada pertanyaan lagi? Oke. Tonight. Tomorrow gets deeper. Tomorrow kita akan lihat chart. Dan tomorrow kita akan lihat betapa dekatnya kita punya pintu kasihan. Besok. If there's a day that you wanna miss, tonight is the day. You cannot miss tomorrow. You don't want to miss tomorrow. Okay? Okay. Oh. Pertanyaannya bisa dulu aja. Saya nanti kembalikan supaya mereka tahu. Pertanyaannya, kita biasanya kesan orang luar kepada orang Advent bahwa orang Advent itu jagonya doktrin, nggak ada dua. Siapapun agama tidak bisa kalahkan orang Advent karena doktrinnya luar biasa. Pokoknya kita jago kesehatan, jago doktrin. Tapi sering kali kesan orang luar kepada orang Advent kadang-kadang dingin, tidak wise di dalam bergaul dengan orang lain. Belum sampai di makanan, pertanyaan saya, karena ayah saya juga pendeta, dia juga sempat jadi ketua daerah beberapa tempat dan sampai mati dia setia. Dia mau berjalan hari Sabat, dia sakit hari Jumat, dia masih ingat waktu itu hari Jumat dia tidak mau bikin berjalan. Saya rasa tidak ada, tetapi dia masih makan ikan. Jadi tadi waktu mau bicara belum sampai di ikan, saya sedih dan saya memutuskan, apakah berani jamin bahwa orang yang sudah vegetarian yakin akan masuk surga dengan Ellen G. White di sana. Tapi mereka dingin, nggak punya perasaan sama orang. Dan jawabannya singkat dan to the point. Vegetarian doesn't save you, but you must be vegetarian to help your mind to be clear, to be safe. But just because you're vegetarian means nothing, because vegetarian tidak menyelamatkan. Tetapi kita perlu vegetarian supaya pikiran kita clear, karena melalui pikiran kita lah Tuhan berkomunikasi dengan kita. Jadi tujuan vegetarian, bikin orang vegetarian tanpa perubahan karakter ialah membuat orang berdosa lebih sehat. So what? Kita membuat orang yang bekerja dan berpihak dengan setan lebih sehat. Bukan itu tujuan vegetarian. Tujuan vegetarian ialah untuk tolong kita untuk merubah hati kita. Itu sebabnya vegetarian. Dan jangan tunjuk-tunjuk orang kalau kita sendiri masih hancur di sini. Tuh? Oke, so semua sekarang 10 jari ke sini sekarang. Dan gunakan lutut. Dan Lord, I need help. Baru setelah kita dapat pertolongan, baru kita bisa tolong orang lain. Besok akan dijawab oleh Tuhan. Oke. Sudah kira-kira? Terima kasih saudara-saudara, dan pasti Tuhan akan memberkati orang yang haus dan lapar akan dikenakan guarantee. Mari kita sama-sama berdiri dan berdoa. Dear Heavenly Father, thank you, Father, for the beautiful truth that you have revealed to us tonight. Thank you for giving us something that will never change, the Bible and the spirit of prophecy. Lord, we don't want to just have an intellectual knowledge of the truth. We want the intellectual knowledge to change our character. We don't want to be so wise that people see us so wise but so cold. We want to be wise and be warm, caring, having a burden for others, which is the character of Jesus
and we are not there yet. But we want to be there, Lord, so help us, please, Lord. We are tired of this filthiness. We are tired of this world. We are tired of sombong, cemburu, sakit hati. We're tired of that junk. We want to have your character, Lord. Please listen to our prayer. We believe that you are going to answer our prayer because it is according to your will. Be with each one of us here tonight. We have received the truth, and as we leave this room, we know Satan is about to attack us and cause us to doubt and take away the seed. By the time we go home, we have lost all the power that we have received tonight. Please keep him away. Please give us the desire for those who have no desire to study the Word of God. Please, Lord, we beg, we want to have your character. I believe that you have answered our prayer. And be with us as we depart from one another. And please return every one of us here tomorrow to continue to study, to make preparation for your soon return. In Jesus' name we pray. Amen.